Yang berizinan protes. Siapa? Nggak diizin. Terus Riz. Masuk. Ya. Jam berapa, Beb? Jam 10. Wah, langsung gitu kakinya ya. Kok udah tahu deh? Ini hanya punya roster. Enggak. Lebih diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Bu Mariam Zakaria. Sepertinya sudah menanti dari tadi ya. Syahmar bulan. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di live rutin malam Jumat, teman-teman. Mohon maaf telatnya lama banget. Biasa dimulai jam 20.30, ini jam 21.54 baru bisa live. Terima kasih. Ini kumis. Getek kumis. Gak boleh dipotong ya, Pak? Masa boleh? Kumis boleh dipotong enggak? Rambut kan yang nggak boleh itu rambut. Apa maksudnya? Kalau misalkan kumis boleh dipotong enggak? Rambut nggak. Kalau rambut enggak boleh. Rambut harus dipanjangin. Enggak, itu mah khusus saya. Khusus Pak Ijul aja. Teman-teman mah bebas. Bebas aja. Pas. Yang akan dibahas malam ini seperti yang sudah disampaikan di grup NPT ya teman-teman. Mohon maaf bagi yang mungkin belum tergabung di NPT atau baru lewat dan mampir di live ini. Karena memang live ini sejatinya pada awalnya untuk memfasilitasi teman-teman yang tidak bisa hadir di saung secara langsung. Ih, anu ngarokok ya. Sekedetek deh. Rasanya nggak ada yang ngerokok. Belajar. Iya. Galak bisa nih TikTok. Komen. Bu Maya ya itu teh Bu Meme Yaza. Abi Bu Meme. Oh butik. Meme. Oh iya. Bu Erni, Wilujeng Wangi, Bu Erni. Kita nunggu teman-teman yang lain gabung ya, Bu Sukma, Wilujeng Suping, Bu Sukma. Sudah ada Bu Atin, Bu Tik Tik, Bu Mariam, Bu Sukma, Bu Erni. Dan teman-teman yang lain. Di grup NPT tadi rame tak? Waalaikumsalam Bu Sukma. Ada pertanyaan Pak? Bu Aki aja. Saya tuh kalau nggak diingetin istri nggak dibuka lagi. Kayaknya ini Cang Celi deh. Firman Syah DH. Kang Celi ya benar. Oh, banyak. Selamat bergabung di live rutin teman-teman. Ini baru mulai. Ini kita sambil nunggu teman-teman NPT yang dari luar atau yang dari sekitaran Tasik yang tidak bisa gabung di saung secara langsung. Karena malam ini kita ada pembahasan secara khusus kalau merujuk pada apa yang disampaikan di grup tadi sore. Bu Mia sudah gabung ya, Bu Mia. OMI BCPS.
Ini siapa aja CPS nih? Pendatang baru kan. Terima kasih like-nya. Kalian Subagja. Sehat. Sehat Kang Celi. Namanya ini ya. Teka saung Kang Celi. Iya. Bunita sudah bergabung. Hah? Ini tuh rokok kalah nyiksa nih. Mas. Dari pan ngerokok deui. Keren. Waalaikumsalam Bunita. Muda. Bakal itu ngalungan rokok deui. Ya ya. Yo. Bang. ngacak ngerokok nanti ngambilnya teh apa aja Curian saya ngambil. Hadiah Raka 9. Mau dibikin nanti mau jatah dia. Oh masyarakat. Masalahnya kegabung. Yang sering nonton live kayak masyarakat. Pas tawasulan. Suka ikut tuh. diam-diam Iya sering. Ini kenapa itu nggak dibaca? Hafal dia lebih banyak gitu. Tapi nggak suka sekolah. Karena sudah ada banyak yang gabung, nampaknya kita sambil jalan aja ya Pak. Atau gimana nih? Boleh. Nah, nanti biar yang ini udah kemalaman. Nanti kalau yang telat atau memang tidak sempat hadir gabung di online, misalnya nanti siaran ulangnya di rapat pembahasan. Nanti insya Allah di share link di siaran ulangnya seperti biasa teman-teman. Saya putar kameranya langsung ke bawah. Bentar Pak, belum diputar. Udah. Siap. Oke. Kita langsung ke materi ya. Tadi anggap aja yang tadi intermezzo. Kalau misalkan nanti waktunya nggak cukup ya nggak diulang yang tadi ya. Buat teman-teman yang online ya mungkin minggu depan saja. Oke. Pembahasannya simpel tentang 5 bentuk ilmu tauhid. Semuanya ngerujuk cuman dari kata-kata la ilaha illallah saja. Dan itu juga menjadi kunci dari semua hal, dari semua berbagai ilmu-ilmu yang teman-teman pahami. Selama ini ketika kita baca la ilaha illallah, kalau di teman-teman saung kan selalu cek di sini ada sir. Kalau nggak ada, maka pecahan yang di luar yang harus dicari. Kira-kira yang jerdet atau yang bergetar itu kadang-kadang bukan di sini tapi di sini. Kadang-kadang yang bergetar di sini, kadang-kadang yang bergetar di sini. Nah, bentuk kata-kata yang sering Anda ucapkan la ilaha illallah, kadang-kadang nggak langsung reaksi saat itu, tapi loading. Ntar bisa berapa hari kemudian teman-teman kayak ada kerasa sesuatu yang bergerak di tubuh. Ya, ada. Pernah kayak gitu. Itu menandakan bahwasanya hanya di satu bagian itu saja yang kemudian dikatakan bahwasanya dia mengakui bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Nggak enak ya. Gitu. Makanya dalam hikam itu disebutin
Ketika engkau membiasakan untuk selalu berzikir, wirid, maka akan menemukan warid. Warid berarti hadiah, posisi sebuah keadaan di mana engkau benar-benar hanya mengatakan atau merasakan bahwasanya hanya ada engkau dan Allah, dan posisi itu pun masih belum terlalu tinggi, masih di dasar saja. Kita tidak ngebahas sampai dalam tentang wilayah agama, tetapi wilayah kepentingan. Teman-teman tadi kan diawali dengan teman-teman belajar yuk untuk kemudian jujur pada diri sendiri. Teman-teman wilayahnya itu di ubudiyah atau rububiyah gitu. Nah, tadi cara mangkas secara singkat, rububiyah itu kita artikan langsung dengan cara batin. Oke, wilayah-wilayah kebatin, batiniah Anda. Kemudian kalau ubudiyah berarti teman-teman wilayah ke materi saja. Nah, akhirnya teman-teman tanpa sadar, walaupun ngucapin, ada yang ngucapin rububiyah tadi teh, kamu mungkin, tapi akhirnya alam bawah sadarnya ngomong, tapi kan saya masih harus gitu ya. Oke, berarti akhirnya saya pangkas semuanya. Oke, kita ke wilayah ubudiyah saja, ke materi aja, gitu ya. Nah, karena kemudian kita di wilayah ubudiyah, kita cari materi, maka Allah juga sebetulnya mempersilahkan engkau bersenang-senang terhadap dunia gitu. Asal nanti baliknya pas. Maka diawali dengan kata-kata ini, maka teman-teman nanti renungkan di rumah. Setelah itu sampaikan dengan berani, ya Allah, saat ini saya hanya bisa di wilayah itu, sedangkan semata-mata yang saya lakukan seolah-olah itu ibadah, amalan-amalan apapun itu ibadah untukmu, ternyata ini masih tercover oleh wilayah-wilayah ubudiyah, materi. Sebetulnya masih banyak selipan-selipan nafsu gitu. Maka ya Allah, nanti posisikan diriku ketika engkau mau mengambil aku, sematkan aku untuk kemudian bergerak ke wilayah rububiyah gitu. Sekarang teman-teman masih belajar kok gitu. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Nah, itu aja batasannya di sini. Karena kita sekarang wilayah yang ngomong ubudiyah, sudah nggak usah rububiyah dulu ya. Berarti la ilaha illallah di sini kita cek di yang terdasar saja. La ilaha illallah itu setiap Anda ucapkan nggak usah banyak-banyak. Oke. Sementara ditanggalkan dulu yang bacaan la ilaha illallahnya berapa itu. Ya, kadang-kadang teman-teman nanti lelah mental, capek. Maka ketika ingat, baca la ilaha illallah 1 kali, tapi dengan pelan. Sahur Abu Ya'uci mah gitu. Iya, pernah dengar kan gitu. Karena saya juga baru kenal dengan Abu Ya'uci ya, nggak terlalu lama. Akhirnya disampaikan itu pelan gitu ya, sampein itu ketika di momen-momen teman-teman menemukan satu momentum yang pas, nanti dirasain la ilaha illallah. Jangan buru-buru, wah nggak ada getaran gitu. Dicek dulu. Ketika teman-teman membaca la ilaha illallah, dicek di sini, dicek di sini. Ada rasa berat nggak? Atau biasa aja?
enteng-enteng aja. Enteng itu menandakan bahwasanya sebetulnya teman-teman itu merasakan satu hal yang berat. Berat itu menandakan bahwasanya teman-teman masih terlalu banyak kegesek sama materi. Oke, selama ini kan kayak la ilaha illallah biasa aja ya. Enteng. Oke, tapi di sini ada gambaran nggak la ilaha illallah? Atau diam saja pikiran teh? Diam. Ayo coba. La ilaha illallah. Di sininya ada apa? Gak ada apa-apa. Maka puncaknya tauhid adalah diam, hening. Tapi sebenarnya teman-teman dapat kan? Hanya karena nggak bisa memaknai saja. Oke? Nah kayak gitu ketika la ilaha illallah, dia senyum aja, senyumin aja diri Anda, ya. Oke, nanti ketika teman-teman belajar sendiri tentang la ilaha illallah, teman-teman akan mulai merasakan yang namanya di sekitar tengkuk di sini. Ini tengkuk kan? Ya. Betul ya? Tengkuk. Teman-teman akan merasakan sebuah angin yang kecil. Ketika ada sebuah angin yang kecil, itu nggak usah mikir-mikir jin dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang teman-teman terlalu egois ke dunia jin gitu, selalu ngomong semuanya itu karena jin ya gitu, diganggu jin lah, diganggu inilah, apalagi malaikatnya gitu. Karena teman-teman nggak ngerti itu apa, maka cukupkan ketika ada hembusan kecil di sini maupun di sini, maka yang harus teman-teman lakukan cukup memegang saja. Oke. Pernah dengar atau pernah lihat ada orang ketika la ilaha illallah tiba-tiba dia tangannya gini? Enggak. Pernah lihat atau pernah dengar ketika orang ngomong la ilaha illallahnya megang sini? Pernah? Familiar banget. Karena di sininya itu freeze, dingin. Gitu. Nah, di daerah sini menurut penelitian lebih cepat cakra tenggorokan itu lebih banyak terkontaminasi oleh dunia luar. Maka dengan Anda nutup seperti ini biar ini nanti tidak terlalu banyak yang keluar. Sebetulnya itu dari dalam, tapi Anda ngerasanya dari luar. Gitu aja. Ya. Pernah nggak di akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini tiba-tiba dada itu kayak krenyet, sakit banget di sini? Nah, berarti kan sebetulnya dunia kelistrikan teman-teman sudah terbangun. Dan harusnya ketika itu sudah terbangun, membaca la ilaha illallah itu bisa langsung ngebuka tuh gitu. Ya. Ada sebuah penelitian seseorang yang kemudian membaca la ilaha illallah dengan sangat pelan. Abu Ya'uj itu kan kalau membaca la ilaha illallah pelan, diteliti secara auratif di salah satu studio di Jakarta. Ternyata getarannya ini dari satu sudut, bray, gitu, ada bray gitu, dan ini langsung kayak ada percikan
percikan-percikan warna. Cuman kadang-kadang luka yang paling dalam itu biasanya bukan disebabkan oleh orang yang Anda sayangi atau orang-orang yang di sekitar Anda, teman dan lain sebagainya. Tapi apa? Kebohongan Anda. Suka bohong kan? Masih ada keceplosan bohong gitu kan? Maka bohong itu tempatnya di mana? Sini. Maka Anda yang menyebabkan luka dan itu dari dalam keluar. Oke? Nyaman sebenarnya. Berarti bohong juga ada hikmahnya ya. Gitu. Ya. Gitu. Siap. Ya, udah kalau udah kayak gitu ditutupkan tadi ya. Dan nggak usah langsung baca la ilaha illallah lagi, tapi dirasain aja. Kalau saya biasanya memegang ketika ada sesuatu bagian yang freeze, itu saya ngomong makasih ya dan isi ya. Sudah sampai sini bisa dipahami ini mah, tapi nggak nyuruh Anda zikir kok. Kalau suatu waktu ingat tiba-tiba kayak Lutfi di gunung gitu lagi, loh gitu tadi kayak yang di foto itu loh. Gitu. Gaya buat Kayak yang di status ya. Gitu. Saya nggak ngelarang teman-teman untuk pikir, tapi lebih baik pikirnya itu disirrikan saja, jangan dikencangkan atau ada suara. Karena pernah ingat dulu kalau ini kencang, ini terdengar, maka kemampuan komunikasi teman-teman juga akan semakin bagus. Kemampuan protes Anda di sini juga makin bagus. Gitu. Kalau ini masih belum mau dibongkar, ya. Tapi kalau kemudian ini secara batin syirik, gitu, maka semakin, kalau kata si Abdul Qadir, semakin engkau diam, maka semakin terdengar jelas suaramu, suara dari dalam. Nah, salah satu manfaatnya adalah satu, ubud dunia, wilayah ubudiyahnya kuat. Jangan kemudian ngomong, wah saya nanti bisa langsung cepat ke sana, kela. Oke. Karena sesuatu yang kemudian dipancarkan, diobrolin ke dalam, di batin, atau misalkan ini secara lirik, nah, cuman terdengar ini sama ini, gitu. Sebetulnya ini nanti itu balik lagi ke dalam, tinggal Anda manfaatkan buat apa? Rububiyah, ubudiyah. Kalau ubudiyah, iya jelas. Kan kita ngomong sekarang ubudiyah. Gitu. Maka kemampuan saucap nyata sacidu metu, kemampuan teman-teman mengucapkan kalimat itu, aku mau itu, semakin cepat. Ya, oke. Nanti ada tahapan lagi setelah la ilaha illallah, la ilaha illahu. Gitu. Tapi saya tidak ngajarkan ini, saya cuma ngasih beberapa pengantar saja. Di atasnya lagi la ilaha illa anta. Sudah itu. Setelah la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Deh. Terus yang 5, satu lagi, la ilaha illallah akan tiada lebur menjadi la ilaha illahu. Kemudian la ilaha illahu lebur menjadi la ilaha anta. Anta lebur menjadi La ilaha illallah. ana.
Ana lebur, sudah tidak ada bentuk suara, sudah tidak ada bentuk kata, sudah tidak ada bentuk tulisan, sudah tidak ada bentuk apapun. Di mana eta? Anda nafas, maka nafas Anda adalah sifat yang wujud pertama yang Anda kenali sebagai Allah. Maka ketika Anda bisa nggak baca la ilaha illallahnya itu sudah tidak ada kata, tapi cuman gitu, kebayang atau belum paham? Anda sambil menarik nafas pelan, ini seolah-olah Anda mengatakan la ilaha illallah, gitu? Bisa? Ya. Tapi ini kan baru sifat wujudnya. Anda masih ada materi ya. Nah, maka yang kelima ini adalah apa sebetulnya? Sudah tidak ada engkau dan sudah tidak ada lagi Allah. Ora ono opo-opo. Hah? Ora ono opo-opo. Orang apa-apa. Karena di sini kosong, diem. Pernah tiba-tiba Anda kayak seolah-olah ngelamun, Tapi tidak melamunkan apa-apa. tapi nggak ngelamin apa-apa. Oke. Maka itu sebagai bentuk latihan, ditarik menjadi dasar. Padahal itu dulu di atas. Sama kayak zaman-zaman torikotnya Wali Songo. Wali Songo belum ngajari yang namanya sholat, bentuk sholat, bentuk puasa dan lain-lain. Tapi Wali Songo ngajarinya tentang wilayah langsung ke hakikat. Ada yang langsung ke makrifat, ditarik ke bawah. Oke. Ya, anggap kemarin yang apa namanya, yang teman-teman lakukan amalan-amalan itu sebagai main-main ya. Teman-teman kan kemarin masih nggak ngerasa apa-apa nih. Gitu. Nah sudah, ya Allah hampura, minta maaf. Gitu. Berarti sekarang sesuai dengan latihan-latihan kita di NPT, teman-teman belajar untuk diam. Cara diamnya kayak tadi yang kita latihan di awal-awal tadi. Kang Iman belum datang, Kelewat. gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bedakan, ini bukan pengajian, tapi ini kajian ilmiah, gitu. Jadi saya tidak mendoktrin ataupun berusaha untuk memasukkan apapun ke teman-teman, tapi rasakan dulu ya. Oke. Kapan ini diem? Caranya gimana? Tidur nggak diem? Lebih parah sih Buat penenang. Tidur pak. lebih capek. Tidur mah perasaan nggak tenang. Ini diam, masing-masing orang berbeda. Ada orang itu yang sambil mandangin ayam gini, ada yang sambil ngerokok ya, ada yang sambil nyuci piring tiba-tiba Anda berhenti aja. Pernah kayak gitu? Atau
teman-teman orang-orang hebat semua, fokus gitu ya. Iya gitu. Pernah jalan kaki tiba-tiba nggak mikir apa-apa. Masing-masing orang kan polanya beda. Ya itu temukan dulu, maka itu yang Anda harus senangi. Ada seorang wali, dia itu kerjaannya nyuci gelas aja gitu. Nah, orang-orang di sekitarnya biasanya tuh yang tahu kan jauh-jauh ya, tapi keluarganya nggak percaya. Masa suami saya wali? Masa anak saya wali? Kelakuannya kayak gitu gitu. Iya gitu. Karena tiap hari habis minum langsung dicuci. Nyucinya itu lama banget ya. Teman-teman paling ini nggak nyampe semenit ya nyuci teh. Dia itu bisa sampai setengah jam, pelan-pelan. Berhenti lama, freeze gitu. Gitu. Sampai dibawa ke psikiater. Gitu. Saking hebohnya itu. Ini cerita Gus Dur ya. Ya, gitu. Habis itu ternyata Gus Dur itu jalan-jalan sama sopirnya. Kemana Gus? Saya tuh dipanggil ke sana. Saya tuh pengen didoain sama wali gitu. Kecium baunya ada wali di sini gitu. Itu ke sana ke kanan gitu. Terus sampai ke rumah, depan rumah itu. Ini rumah wali Gus? Ya, masuk. Kan nggak kenal sama Gus Dur ya, gitu. Cuman tahu saja kan gitu. Masya Allah Gus, kok nyampe sini? Gitu. Iya, saya tuh pengen ketemu wali. Di sini nggak ada wali Gus. Gitu. Nggak ada yang sepuh. Kami yang paling muda, anak kami itu baru usia paling 30. Gitu. Ya itu wali, gitu. Gini. Anak saya stres. Itu aja istrinya nyerahin gitu. Oh iya, panggil walinya ke sini. Itu lagi posisi nge-freeze gitu. Langsung dia marah ngebanting apa namanya? Gelas. Saya udah sembunyi katanya. Masya Allah Gus, Anda itu ngancurin semuanya gitu. Duduk gitu. Ya sudah, saya doakan gitu. Keperluan Gus kan kesini ini didoakan. Udah Gus pulang. Kebayang anak muda berani ngusir Gus Dur gitu. Iya. Nah kayak gitu. Nah, warid itu datang secara tiba-tiba dan dengan cara yang memang berbeda-beda. Maka jangan terburu-buru untuk kemudian teman-teman ngomong bahwasanya saya ngelamun. Ya, pernah tiba-tiba lagi ngetik gini ngelamun. Ininya kan yang nggak bisa mentranslate sebetulnya. Pesan Allah apa, tapi Anda malah nerima pesannya di sini apa, gitu. Maka yang harus disadari dulu, ketika Anda posisi ngelamun, senyumin aja, dan nggak usah ditolak dulu. Ngomong apa Pak? Anda buru-buru ngomong sih, kan disuruh diem, gitu. Tapi kan nggak keburu ya. Oke, nggak keburu. Wah kelamaan Pak. Ya sudah, biasanya langsung di bypass dengan ya Allah saya terima. Ketika ada kata-kata ya Allah saya terima kayak gitu, ini tuh sudah nggak ada pikiran biasanya. Gitu. Makanya tadi dipraktekkan sama teman-teman ya. Ada sempat di sini tuh hening, tidak ada apa-apa, diam. Maka yang terjadi sebetulnya itu loh momen yang dirasain biasanya oleh para wali.
Kita belajar kayak gini bukan untuk jadi wali, tidak. Tapi ada banyak cara-cara di Islam yang kemudian bisa dipakai untuk pemberdayaan diri. Dan ini kemudian diajarkan oleh para mursyid, baik untuk kepentingan wilayah agama ataupun wilayah-wilayah untuk keduniawian. Gitu. Nah, banyak sekali akhirnya kemudian ini digeser ke luar negeri, namanya jadi bermacam-macam. Teknik apa itu? Letting in gitu. Terus kemudian dikembangkan lagi, ada yang namanya di satu lembaga atau organisasi besar namanya letting go. Padahal sebetulnya itu dari kita namanya ojo mikir, karena sebetulnya semua tidak ada apa-apa. Oke, sampai sini yang di rumah paham? Anda lagi berkecamuk nih di sini. Anda bilang stop aja, maka itu juga akan stop berapa detik. Tapi nanti coba ketika ini mikir, Anda langsung ngomong, ya Allah saya terima. Gitu. Kayak yang tadi, habis setelah diterima, sok silahkan mau lebih lanjut lagi, diperbesar lagi. Biasanya kayak gitu kan. Sama kayak di satu forum, ketika ini rame, ini ngomong, kita paling cuma ngamati sebagai pembicara, diem. Ada yang sadar, akhirnya mereka sebagian ada yang diem, ada yang masih terus. Kita langsung kasih tahu, baik lanjutin, lebih baik tidak ada forum dalam forum, sok gantian. Kira-kira orang yang di sana mau diem apa lanjut bicara? Diem. Gitu. Maka sungkun otak kita, pikiran kita untuk kemudian biar terus dia bicara. Gitu. Ada pertanyaan kan sejauh ini? Tapi yang ya Gini Mas, ada sebuah momen di mana kita berpikir tadi disampaikan Mas itu betul ada seperti merinding ya di pundak, nyeri tengkuk ya. Cuma yang sering terasa adalah seperti ada uap panas, uap hangat yang keluar dari kepala. Dan ketika reaksi itu timbul, seolah-olah kita tidak mau berhenti untuk berpikir. Efeknya lupa di waktu, Lupa waktu. dan kadang-kadang sampai terkaget sendiri, 6 jam, 5 jam, sampai pinggang ini kayak ada baloknya, bangun pun tetap bungkuk gitu. Itu apakah reaksi seperti itu normal atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya sering kejadian, sering sekali bahkan pada saat saya berkendara, baik itu bawa motor atau mobil, pada saat kita benar-benar lelah, saya sering mengalami posisi blank spot, kosong aja, nggak lihat jalan seperti apa, tahu-tahu udah di sini gitu. Proses perjalanan mungkin 1 jam perjalanan, tapi kita nggak sadar, belok kanan belok kiri kita nggak tahu, mengalir saja seperti itu. Dan ada kalanya itu pun jadi musibah. Saya pernah kejadian bawa motor dan itu bener-bener blank spot, mungkin nggak terlalu lama, 10 sampai 15 menit, tahu-tahu udah di got.
Tapi saya nggak sadar jatuhnya itu. Tahu, astagfirullahaladzim, lagi got. Gitu. Nah, Apakah itu pun normal gitu? oke. Pamisaur Abuya teh, Abuya Uci. Ya, gitu deh. Sekarang kita Abuya Uci. Gitu. Beberapa kali Mbah Dim ngingetin, Mbah Dim yang bukan Cilongok. Abuya Uci itu juga bapaknya namanya Abuya Dimyati, tapi bukan Mbah Dim. Abuya Dimyati, beda lagi. Nah, Abuya Dimyati yang Mbah Dim yang ada di Banten itu juga sama. Akhirnya ada beberapa rumusan-rumusan. Yang pertanyaan kedua tadi saya jawab pertama. Oke. Tadi ada pertanyaan, saya sering mengalami blind spot sampai dalam 1 jam kata Aiman tadi, ketika mengendarai mobil ini tiba-tiba udah sampai sana aja. Ya. Oke. Atau ada yang ringan, teman-teman ngendarain sesuatu tiba-tiba tahu-tahu tapi sadar sambil ngobrol biasa gini, tapi tahu-tahu sudah di sini. Perasaan harusnya ini masih berapa Betul. menit lagi, Iya. gitu ya. Harusnya 30 menit lagi, kok udah nyampe sini. Nah, ini katanya adalah ciri-ciri ada di atas Anda seorang wali, turunan wali. Walaupun 1 menit tetap jadi wali kan. Gitu. Ternyata leluhur Anda yang keberapa itu pernah diangkat jadi wali walaupun 1 menit. Gitu ya. Gitu. Karena gak kuat sudah dilepas lagi. Gitu. Tapi ini kan hiburan ya, menghibur banget. Berarti ada seseorang yang besar di atas kita. Harusnya kita malu kan? Gitu. Malu lah. Kalau memang kemudian itu benar-benar wali, Anda sebagai cucu terbalik kayak gitu, gak beres kayak gini ya hidupnya teh, pikirannya gitu tak. Oke. Nah, itu hampir banyak orang-orang yang mengalami posisi-posisi. Oke. Yang kedua, kalau memang kemudian leluhur kita bukan wali, setidaknya menjadi khodamnya para wali. Enak ya, khodam, pembantu. Gitu, pembantu presiden dengan pembantu rumah tangga juga beda. Gitu. Mau kayak gitu juga pembantu presiden kan, sopir angkot sama sopir pesawat sama ya, sopir sama-sama sopir, tapi bergengsi ya. Kalau sopir pesawat itu kan selalu biasanya di depan jalan, di belakangnya pramugari ya, gitu, cantik-cantik lagi ya, gitu. Nah gitu, sebetulnya mah kayak gitu saja. Jadi ini harus diasah, bukan kemudian karena ini saya kelelahan otak, oh ini yang dinamakan blind spot dan lain-lain. Nggak ada namanya blind spot, nggak ada yang namanya penyakit. Yang ada hanya Anda tidak bisa menerjemahkan secara luas. Gitu. Oke, sudah ya. Oke. Yang pertama, tadi pertanyaannya saya lupa. Apa tadi? Kasih clue-nya aja. Situasi di mana Oh iya. Tadi Aiman ngomong. Aiman sama Kang Iman beda ya. Bagi yang di rumah ini ada 2 Iman. Aiman ngomong ketika dia lagi pikir, tiba-tiba tengkuknya kerasa ada semacam hawa. Terus kemudian kepalanya ini seperti kayak ada uap yang ngedorong dan sampai kemudian tidak bisa dia berhenti berzikir. Tahu-tahu sudah sekian jam. Nah, itu loh yang namanya warid. Kalau dulu saya kemas zaman masih 2000 berapa, saya nggak ngomong warid, tapi the power of bulu kuduk. Gitu. 5 juta segitu Pak. Latihan ya.
Padahal hanya untuk mengajarin bagaimana menemukan momentum warid saja. Oke. Nah, ketika ada dorongan seperti itu sangat bagus. Ada banyak event, ada banyak contoh. Ada seseorang itu yang minta dimasakin oleh istrinya, tolong bikinin semur jengkol misalkan. Dia sambil bikin, tiba-tiba keingetan, wah kok kayaknya semur jengkol. Mah bikin semur jengkol. Ya tuh, mama belanja dulu. Oke, duduk lagi dia teh. La ilaha illallah. Ada yang terus-terusan baca sambil pelan-pelan la ilaha illallah. Ada yang tiba-tiba la ilaha illallah. Udah lep hilang. Ketika dia sadar, dia ngerasa kok lama istri saya teh. Mah, udah matang belum? Lama banget. Naon gitu. Apa? 2 hari teh gitu. Duduk kayak gini, dilihat udah mati apa enggak gitu dah. Ternyata 2 hari. Ketika gurunya datang pun, gurunya cuma ngomong, sudah biarkan saja. Duduk. Itu yang dialami juga oleh Sunan Kalijaga. Tapi kan banyak versi nih gitu. Waktunya sholat Sunan Kalijaga, sholatnya secara spiritual. Bukan itu sebetulnya, tapi ya kita diam aja. Karena belum ada pembahasan warid. Gitu. Oke. Nah, kalau ada momentum kayak gitu, nggak usah dilepas dan nggak usah takut. Tiba-tiba bulu kuduk apa ini? Tengkuk ini tiba-tiba kayak ces. Sudah pegang aja. Senyumin, setelah itu bacalah. Ataupun dalam kholwat ketika Anda tidak membaca apa-apa, cuman mengamati lingkungan Anda, ketika ada bagian yang ces di sebelah sini ya sebelah sini, pegang aja, hanya untuk menandakan aku terima engkau. Oke, biarkan arus ini bolak-balik. Kan ini dikeluarkan nih, keluar, diterima sama ini, maka masuk lagi ke sini dan keluar lagi. Nah gitu. Biarkan itu bocor secara besar. Sampai di sini paham? Tapi nggak mesti dikir ya. Ada momen-momen teman-teman, setiap momen apapun beda orang, beda momen. Kalau kemudian tiba-tiba ketika Anda jalan dan kemudian Anda itu tiba-tiba kayak freeze atau kosong kayak gitu, coba deh minggir. Di sini tengah jalan, Anda minggir, udah gini aja. Nikmati dulu event itu. Sambet, nggak akan kesambet atau paling kesambet motor kan. Iya, nama baluang mau kita tanya. Baluang. Oh beda deh. Sambet. Ada satu lagi, maaf. Ini mungkin bukan acap kali, tapi agak sering juga. Di suatu momen saya freeze terdiam itu karena perasaan ini pernah terjadi deh. Saya pernah mengalami kondisi dan situasi seperti ini, dan pasti kejadiannya akan begini dan kejadian. Oke. Ya. Dan itu boleh dibilang agak sering, Mas. Ya. Kadang-kadang saya juga merinding sendiri gitu. Kok Kok saya Apa? sakti banget gitu ya? bukan itu, Mas? Oh.
apakah pertanyaan saya dalam hati, ini siapa yang ngasih tahu? Apakah dalam mimpi ataukah saya pernah mengalami kejadian ini sebelumnya? Tapi ketika saya misalkan ngumpul begini mas, Kayak pernah deh. ini saya pernah deh gitu. Hari misalkan nuangin teh, nuangin kopi, persis digeserin seperti Iya. Nah, kalau dikaji dari sisi psikologi itu ada. Cuman akhirnya saya mengorek sampai dalam, tidak menemukan secara presisi itu pas. Karena memang gejala itu tidak pas dinamakan sebagai deja vu. Oke. Nanti ada yang kita bisa lihat masa lalu, ada yang bisa ngelihat masa depan, gitu kan? Nanti beda, bukan namanya deja vu. Gitu. Nah, momen itu harusnya setiap manusia bisa. Maka sebetulnya mata ketiga semua orang itu ada kan? Dan harusnya disebut, kalau di luar negeri namanya ESP, Extra Sensory Perception. Nah, ini sekarang dicoret, bukan lagi ekstra. Kalau ekstra itu tambahan ya, berarti nggak semua orang dapat bonus kan, tapi diganti, bukan ekstra, diganti apa gitu, yang menandakan bahwasanya semua manusia bisa, tapi harus menunggu momen karena belum bisa manual. Kayak contoh, ketika saya posisi kemarin di Jogja, tiba-tiba saya lagi di pinggir jalan, saya langsung gini pegang istri saya, langsung minggir dulu. Ada apa? Sebentar. Telepon Mimi kayak gitu. Mimi itu teman saya, nggak diangkat. Habis itu telepon adiknya, diangkat. Habis itu saya ngomong, Riz, siap kalau mas kamu nanti nggak ada. Kira-kira kalau masmu nggak ada, anak-anaknya itu diasuh sama siapa? Kamu siap? Siap. Oke. Siap-siap ya. Berapa minggu lagi? Deh. Oke. Berapa minggu kemudian, saya coba untuk sebelum berapa minggu, saya cuman kemudian, ya Allah, tugas dia masih banyak. Kalaupun ini sebagai bentuk nego, maafkan saya. Akhirnya dari hari itu sampai kejadian itu, saya niatkan bersedekah untuk atas nama dia. Terus gitu. Ya syukur-syukur Allah memperpanjang ya gitu kan. Ternyata kejadian persis yang saya lihat. Akhirnya dia itu karena bukan kelelahan, dia sudah bisa ngukur. Tiba-tiba 100 meter sebelum dia kecelakaan, dia tidak bisa bernafas. Udah kena serangan jantung. Gitu. Nah, karena kena serangan jantung, dia banting setir. Terus kecepatan tinggi ke atas trotoar, nabrak tiang yang bukan tiang telepon ya, tiang listrik ya. Gitu. Gitu. Dengan cara itu dadanya kena setir. Gini. Hanya karena kena setir dia bisa bernafas dan sadar. Alhamdulillah, berarti selamat. Dan keluarganya, adiknya itu sudah di rumahnya. Kenapa kamu malam-malam jam 1:30 udah di sini? Enggak, katanya. Cuman jaga-jaga aja. Habis ini biasanya dapat berita. Kayak orang sakti adiknya ya, padahal udah dikasih tahu. Dan ternyata benar. Dia telepon istrinya, saya kecelakaan di sini. Nah, hal itu semuanya bisa kok, semua manusia.
Apakah Kang A Iman sakti? Apakah saya sakti? Gak ada. Semuanya bisa. Ini karena feeling berjalan, warid berjalan, momentum ISP-nya atau cakra mata ketiganya berjalan. Itu saja. Oke. Ketika kemudian paginya telepon saya cuma ngomong, masih hidup saya gitu. Oh asem tuan katanya gitu. Mobilnya nggak apa-apa dah gitu. Kamu tuh nggak nanya aku, nanya mobilnya. Iyalah itu mobil bapakmu kok gitu. Gitu. Iya, ya sudah kalau nggak apa-apa ya. Sekarang waktunya kamu tirakat. Apa yang kamu lihat ketika aku nggak bisa nafas, aku cuman dengar satu teriakan, banting, setirmi gitu. Sekarang ya saya dengan sisa tenaga udah lek ini sikat sekalian kata. Aku percaya sama kamu. Sip. Gitu. Habis itu masuk jurang ya. Oh ngawur katanya. Nah hal-hal seperti itu sering terdengar di fase-fase kritis. Biasanya orang-orang yang aware ke Anda itu akan ngebantu. Padahal itu bukan orang itu. Siapa itu? Malaikat. Berarti malaikat gak diem ya, ada kerjaan. Oke. Saya cerita, kamu harus ini, kamu sudah telat. Kamu harus bisa ini. Pemahaman inimu, sing bos gini. Kamu siap. Susah itu kayak gini. Sudah. Berarti kamu cara singkat mau. Siap. Oke. Besoknya ditabrak lalat lah. Gitu. Patah semuanya kan. Gitu. Keluar darah dari mana-mana, harus dibawa ke rumah sakit. Gitu sempat-sempatnya istrinya telepon, Mas, ini harus diapain? Bawa aja ke rumah sakit biasa. Gitu. Gak diterima, ya sudah di situ aja di IGD. Mas, ini harus dirujuk gini. Sudah sebentar ya. Gitu. Habis itu dibawa pulang. Gitu. Dan masih hidup sampai sekarang. Nah, momen itu adalah momen-momen Anda diseret sama Allah. Karena Allah pengen deket sama teman-teman. Nah, kalau Risma, posisinya apa teman-teman? Hei, bangun, gitu ya. Kena masalah A, B, C, D, E, kayak gitu udah diseret. Bohong ya tahu. Itu nggak diseret. Itu masih ulah Anda saja. Kalau diseret itu sesuatu yang sudah di luar nurul. Gitu. Oke. Ya gitu. Gak enak ya. Makanya guru-guru saya selalu ngomong diseret bukan dipakai. Pilih mana? Melatih ISP Anda, cakra mata ketiga Anda, untuk kemudian memahami bahwasanya Anda adalah orang yang istimewa, yang tidak dibeda-bedakan sama Allah. Atau Anda menunggu momentum besar gitu. Seperti mau mangga enggak ya sudah. Tapi enak menguji diri sendiri. Nah, sudah mulai sekarang belajar untuk freeze. Sudah di online nggak ada pertanyaan. Kalau enggak kita praktek sekali lagi ya. Kasihan yang online sama Kang Iman sebagai admin nggak ngerti prakteknya kan nggak enak ya. Bisa nggak protes udah.
Terima aja ya. Nggak perang di sini. Nggak mikir tapi. Oke, kita praktek. Yuk pelan-pelan. Nggak usah duduknya biasa aja, senyamannya Anda, nggak usah tegak. Ya pengen miring gini yang gini, gitulah. Terserah Anda. Oke, sekarang stop pikiran Anda dulu. Dengerin saya dulu ya. Dengerin kata-kata saya. Sekarang hadirkan satu materi yang ingin Anda dapatkan. Mau emas batangan lah, hadirkan saja. Kalau yang nggak bisa imajinasi langsung, ya Allah, saya minta itu ada dalam diri saya. Emas batangan, apa-apa. Sudah ada ya. So, sekarang sampaikan. Boleh kan Anda nerima itu? Bahagia dengan keadaan itu saat ini? Punya emas banyak atau punya mobil gitu ya? Ada. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang perbesar space-nya, ruangannya. Besar, biar itu bertambah gitu. Taruh di dada Anda atau di kepala Anda ruangan itu, perbesar. Nah, sekarang boleh kalau kemudian itu kita lepaskan sekarang. Melepasinya ibaratnya itu sebuah kayak uap, mulai menguap, hilang dari gambaran Anda. Saya terima itu. Oke, sekarang dicek ruangannya yang tadi bisa di kepala atau di dada, mulai terasa ringan enggak? Atau masih ada berat? Kalau masih berat, oke, tambahin lagi, gedein lagi ruangannya. Saya terima. Oke, sudah. Bahagia nggak dengan keadaan itu? Rasain lagi di ruangan itu. Ada event berat nggak? Atau bahagia nggak? Bahagia aja atau gimana? Oke, sekarang perbolehkan diri Anda. Saya terima dan saya perbolehkan itu lepas, menguap. Oke, sudah. Sekarang perhatikan di kepala Anda, di pikiran Anda, ada bayangan apa? Kalau masih ada gambaran, berarti Anda belum melepaskan semuanya. Kalau tidak ada gambaran apa-apa, cuman diem, hening, maka itu tandanya Anda sudah melepas. Oke ya? Sudah. Namun itu bukan akar, hanya sementara untuk melepas. Kalau tiba-tiba besoknya lagi Anda lihat sesuatu yang hampir sama, baik di pikiran maupun dunia nyata, dan itu kepikiran lagi, berarti akarnya belum tercabut. Maka besok-besoknya lagi Anda lakukan hal ini lagi. Oke, sudah. Kang Iman gimana? Udah lepas semua Saat ini. lepas. Tadi kerasanya gimana? Berat atau enteng atau kumaha pas masih ada? Ngebayangin apa tadi? Mobil. Dadanya kerasa apa? Berat. Oh, di kepala ini, taruh di kepala. Kepalanya rasanya gimana? Enggak Biasa. Oke. Biasa berarti berat. Gitu kan? Nah, tadi ketika ini diuapkan, dilepaskan, biasa juga atau tambah ringan? Biasa sih. Biasa, oke. Masih berat berarti. Masih berat untuk kemudian. Nah, ini cara teknik. Nanti saya tuliskan
tekniknya masing-masing orang. Ibaratnya kayak gini, Anda doa, Anda berimajinasi, Anda mau menggunakan teknik apa saja, mau teknik visualisasi, teknik afirmasi, ataupun doa atau mantra, tapi ibaratkan semua itu kayak balon gas. Tadi kan teman-teman, saya ulang lagi nggak apa-apa ya, karena teman-teman yang di rumah belum paham. Mau mantra, afirmasi, doa, dan lain sebagainya itu hanya sebuah balon gas yang Anda isi gas tapi Anda pegang. Jadi akhirnya doa itu nggak nyampe. Maka yang harus Anda harus lakukan adalah melepaskan benang ini, biar terbang dengan sendirinya mencari cara. Karena di atas itu banyak ether. Oke, kemarin kita bahas energi ether. Jadi kemudian ini akan jadi snowball besar, dan malaikat itu butuh itu untuk kemudian dihantarkan kepada Allah. Oke. Berarti kalau teman-teman masih berat, kira-kira sama kayak balon gas ini dipegangin. Kebayang Kang Iman tadi kalau itu dibawa terus-terusan setahun coba. Pajero ya, Pajero. Gak datang, berat kan? Frustasi. Gitu. Kayaknya orangnya yang bakal terbang. Terbang ke RSJ. Calon. Oke. Itu kan bawa balon gas banyak tuh. Nah, yuk teman-teman, sama aja teman tuh bawa kursi, bawa pajero setiap hari, capek, dan akhirnya ini yang menghambat. Kebayang itu baru satu doa ya, satu materi loh, pajero, tiap hari. Tambah ini. Udah ribuan lah. Jadi kayak imajinasi indera, orangnya yang terbangnya kemana? Bukan ke surga, Ke jurang. gitu. Biasanya ke rasa keputusasaan. Ya, makanya guru-guru saya selalu mengajarkan, baik profesor maupun para yai selalu ngomong, sudah, khusus untuk kamu, setiap doa itu lepasin, dan setelah itu nggak usah diulang. Tapi kan ada beberapa guru-guru yang ayo diulang-ulang terus, gitu, agar snowball sih sebetulnya besar gitu. Makin berat. Nah, kalau zaman kita dulu diajarkan diulang-ulang ya. Iya. Nah, padahal ini hanya semata-mata untuk lepaskan dan biarkan itu bergerak sendiri mencari jalan. Oke? Jangan mikir. Jangan mikir. Akhirnya ini yang namanya tadi kalau ditaruh di dalam satu ruang namanya letting in. Kalau dilepaskan itu letting go. Nah, gitu loh bahasanya. Padahal ya sama-sama aja. Coba mikir. Nah, kalau nanti ada lintasan lain gimana? Lintasan lain tiba-tiba ada ngelihat mobil lain nih, Kang Iman. Ada mobil baru. Gitu ya. Wuling ngeluarin yang baru, bagus banget. Gitu. Harganya 400-an lah. 410 kalau di Tasik. Keren. Gitu. Kelihat itu di expo ya gitu. Udah langsung, nggak usah ngomong. Pengen ya Bu ya, gitu. Alah gitu. Pengen tok. Gitu. Siap. Maka itu menjadi titik terendahmu. Karena engkau mengucapkan, bukan malah mencari ke dalam. Oke? Mas, korelasinya sama kata-kata sholawatin aja ya? Sholawatin aja.
ini loh hanya untuk kemudian memasukkan ke sini. Ada nggak sih? Relate nggak sih? Mobil sama sholawat? Nggak ada sebetulnya. Sholawat bisa relate ke mobil karena satu, engkau Memasukkan ke dalam hati. bukan nyari cara. Ini gimana ya? Itu masa dibeli sama sholawat? Harusnya yang bener kalau pakai logika harganya berapa? 400. Berarti saya harus kumpulin berapa DP-nya? Itu kan bener kan? Nah gitu. Nah ini nggak bener, selawatin aja. Tapi karena logikamu sudah tidak dipakai, engkau memakai cara lain, maka sholawatmu akan membesar. Ini namanya letting in dan letting go. Gitu. Jadi sangat benar ketika ada ngomong selawatin aja ya. Oke, mau tambahin sholawat boleh gitu. Ketika ini hadir Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Senyum, bahagia nih, bahagia. Saya terima ya Allah, makasih. Setelah itu lepas. Ya Allah, izinkan saya untuk melepas ini semua. Muak kayak api. Terus udah selesai. Cek lagi. Oh masih sisa 10% nih. Masih tertambat di sini atau di sini. Perbesar ruangnya. Makasih ya Allah. Saya rasain ini ada orang yang bisa memperbesar ini. Membesar ruangannya. Ngerasain dadanya semakin sesat. Ya Allah saya terima. Ya saya rilis lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Bukan ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya itu. Allah. Gitu. Gak kena. Baru letting in, letting go belum. Oke. Kecuali bapak Anda wali. Kecuali Anda pernah didoain wali. Oh cepet enak mah. Dek, kan dek. Oke, jadi satu nih ada pertanyaan tadi ngegelitik dari salah satu teman-teman yang ada di sini, di batinnya tadi. Gitu. Oke, kalau Anda tahu ada seorang wali atau ada orang yang zuhud sudah nggak mau ubud dunia, sudah nggak mau nyium-nyium dunia, tapi diterima dunia teh, keluarin lagi kayak ilmu ulah-ulah tadi, maka yang harus Anda lakukan bukan minta gitu. Yai boleh nggak minta itu? Enggak, Anda cuma dapat itu. Yang harus dilakukan adalah ngerjain wali itu atau kiai itu. Gimana caranya ngerjainnya? Batin aja. Yai doain saya ini. Selama ini tidak diucap secara lisan, maka itu bukan termasuk permintaan bagi energi. Bukan bagi yai ngerti kok permintaan itu gitu. Tapi kan ini antara batin dengan batin. Ya. Oke. Gitu. Energi nggak ngerti, yang di atas sana nggak ngerti. Gitu. Bisa paham? Gitu. Kayak misalkan Gus Fuad gitu. Coba saya tes, itu wali bener enggak sih? Gitu. Ke mbahnya kayak gitu. Oh ternyata dilihat. Oh iya wali bener gitu. Gitu malu dia gitu kan. Nah, Anda makanya ketika ketemu dengan orang-orang yang sudah zuhud, misalkan ada orang sepuh banget. Sepuh nih. Ya, saya we ya gitu. Hidup maki ya. Alhamdulillah disyukuri gitu. Gak usah suudon. Jangan-jangan putus asa ini gitu. Udah husnudon aja. Gitu sampaikan. Kasih salam. Kalau mau pakai adab mah. Gitu. Ila ruhi
Namanya siapa itu? Al-Fatihah. Dah habis itu sampaikan. Ya Ruh, doakan saya. Aminkan doa saya. Selesai? Jadi pernah dengar kan ada ini, kadang-kadang nggak perlu harus nanya ke yai, mending ngabatin biar nanti dibahas-bahas sendiri. Iya. Pono-pono. Gitu kan. Oh nggak dibahas sekarang, husnudon satu saat juga dibahas. Si ngabatin seiman. Kalau Gimana kan? Ada satu lagi sebelum Banyak ya. Satu lagi ya, cenah. sekalian curhat lah. Ada kalanya kita kan belum selesai dengan diri Ya. dan tidak pernah selesai. Pada awalnya ketika saya mencari tujuan hidup, setelah berputar-putar yang saya temukan tujuan hidup saya adalah mencari kebahagiaan. Lantas saya bertanya pada saat itu, apa yang bikin saya bahagia? Pada saat saya masih bujangan, oh saya harus nikah. Nyampe ternyata. Terus Setelah saya menikah, ternyata kok gini ya nikah. Bahagia. Dia punya anak. nggak punya anak. Batin tuh. jangan. Saya berekspektasi bahwa ketika menikah karunia seorang anak adalah sebuah kebahagiaan. Ternyata setelah punya anak rudet. Singkat cerita, setelah beberapa kali pernikahan dan menghasilkan 9 orang anak, bukan ini kebahagiaan. Ya. Oh, saya harus punya usaha Ya. yang mapan, yang bisa menghidupi saya, keluarga, dan orang lain. Intinya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Setelah itu tercapai, oh, bukan ini kebahagiaan saya. Pada akhirnya saya tidak akan pernah selesai dengan diri saya sendiri. Sebetulnya apa yang bikin saya bahagia? Dan itu belum ketemu, Mas. Yang paling membahagiakan adalah melanjutkan hidup. Tapi bukan di sini. Iya. Gitu. Karena nanti gini. Itu tadi ngobrolnya Aiman nyampe ke teman-teman situ, Kak. Kayaknya nyampe deh. Coba dicek dulu biar saya nggak ngulang. Pertanyaannya kedengeran nggak teman-teman? Ulang lagi. Sepanjang ulang. Nggak ada. Dengar. Dengar. Oke. Jadi saya lanjutkan langsung ya ke teknisnya. Dan itu nggak terjadi di Aiman saja. Ketika orang-orang ini mencari, oh kayaknya nanti nikah itu enak ya. Setelah nikah rudetnya. Oh bisa nih penengahnya punya anak, bahagia kayaknya saya punya anak. Sama rudet. Tambah rudet ya. Gitu. Masukin ke perut Anda lagi. Kalau bisa kan nggak bisa. Enggak kayak Akhirnya punya usaha Kang Iman, punya usaha rudet lagi. Nah, karena itu ekstase. Anda butuh dosis lebih tinggi. Dunia itu seperti itu kan. Bahkan bukan hanya dunia, bahkan kejaran kemelekatan akhirat. Anda sudah seneng nih sholat fardu ya, gitu. Anggap aja sholat fardu. Gak usah ngomong sholat fardu lah, banyak. Satu ya, subuh gitu. Seneng subuh gitu. Yang lainnya enggak pernah sholat gitu. Misalkan gitu. Kalau bunia mah fardu, waduh itu berat banget nih buat teman-teman gitu.
gitu. Subuh senang. Oh, kok Akhirnya jujur banget. tambahin. Bukan lagi sholat fardunya, bahkan sholat tasbih dilakukan tiap hari. Oh, Gitu ya, tahajud tiap hari. Gitu. Dan ini adalah ekstase. Saya pikir ketika sudah sholat, tenang, boro-boro. Akhirnya menyalahkan apa? Khusyuk. Oke, khusyuk itu loh. Itu hak warid Allah kok. Gitu kan? Anda mau tambah saat ini kena, tapi bulan depan belum tentu. Tahun depan Anda pengen ngulang lagi cara itu, nggak akan dapat sama seperti yang kemarin. Maka seluruh amal ibadah dan seluruh dunia ini, kalau Anda tahu sebenarnya, bau comberan, kita minum nih. Hanya kenapa sih? Saya tuh katanya suka kopi, tapi minum kopi nggak pernah habis. Yang gelasnya. Gitu. Karena bagi saya, ya Allah, kalaupun boleh saya tuh nggak minum gitu. Kalaupun boleh saya nggak makan nggak apa-apa. Tapi kan sering diwolin. Ya. Oke, nggak makan 2 hari udah makan aku ya, gitu. Nih suapin, ya. Ketika saya pengen pisang goreng, paling makannya 1. Katanya pengen pisang goreng, udah digorengin banyak loh. Terus masa harus saya makan banyak, gitu kan? Oke, nah. Ini pun nanti juga termasuk ke materi-materi. Ya, seolah-olah kita itu menerima banyak. Tapi yuk keluarin lagi lah. Tapi nggak usah percaya sama saya nggak bohong. Gitu. Tapi praktekin aja. Yang penting bukan pada siapa yang ngomong, tapi apa yang diucapkan itu. Ya. Nah, karena ini bersifat ekstase semuanya, hubungan dunia itu, maka Anda tidak boleh kemudian melepaskan, karena Anda bukan sufi. Gitu. Kerjanya asbab kok, ya wis tak. Perbanyak, mentokin perannya. Nah, kalau sudah sampai tahapan kayak gitu, saya pengen tenang kayak gimana, maka saya tadi mengatakan, Kang Iman, segera yang penting anak istri tercover, iya. Setelah itu ngajukan permintaan, ya Allah jemput saya. Selesai. Bahagia saya. Oke, makanya Udah tadi malam saya kirimkan di grup tentang sebuah syair yang selalu diulang-ulang Gus Dur. Gitu. Saat kita lahir di dunia, semua orang bergembira, tapi kita nangis sendiri ya. Karena kita melakukan perpisahan. Lebih nyaman di sana. Gitu. Kok ditaruh di sini? Nanti saya harus naik tangga lagi. Gitu. Oke, udah nyampe dunia. Ketika kita meninggal, semuanya nangis. Kita happy loh sebetulnya. Hatur nuhun ya Allah. Kok nggak dulu gitu ya? Tapi kan Anda bayangannya itu ajaib aja saya. Kebanyakan nonton apa itu? Jangan ngomong gitu. Oh, salah. Ya, jangan ngomong merek kayak itu seolah-olah ngeklaim itu salah. Oke, sudahlah, rilis. Saya terima ya Allah. Kalau memang itu disiksa, ya wes. Tapi ruh Anda nggak disiksa. Nggak tahu Pak, makanya alami dulu. Iya. Lo iya sih happy gitu loh, yes gitu.
Butik kapan? Gitu. Ayo atuh. Belum menikmati masa pensiun, Belum ya? Belum pensiun aja. belum kaya Ketahuan juga. Pak menikmati heula pas pensiun teh. Masih disiksa kuburnya punya. Makanya ada banyak orang-orang itu yang kemudian secara tanpa sadar Anda mendengarnya, oh itu cuman keinginan dia, tapi itu adalah tancapan yang memang, ya Allah, selesai saya bikin menara masjid ini, sudah ya Allah, ternyata di ACC gitu. Dulu yang ngebangun Gontor, saya tuh pengen pulang, gimana ya biar cepet, tapi saya masih punya hutang, saya pengen bikin menara ini diganti, bikin menara selesai, makasih, udah ayo bikin tenda gitu. Bikin tenda selesai pulang. Nah, gitu. Anda pun punya janji nggak atau punya targetan nggak? Umar aja juga minta permohonan, ya Allah jangan matikan saya ketika anak-anak saya masih belum kuat ya. Dan banyak sekali keinginan dia. Boleh itu dilakukan? Boleh. Itu loh bentuk komunikasi pribadi, bentuk komunikasi intim Anda dengan anak. Maka cepet-cepet lanjutin. Bisi Kang Iman, tapi jangan sekarang. Kencengin, gedein dulu. Udah cukup. Karena dunia kalau mau dimentok-mentokin ya nggak akan mentok-mentok. Cukup sekiranya ini buat bekal anak istri ya. Maka tenggelamkan dirimu dalam kegilaan syukur kepada Allah. Kalau itu sudah nggak bisa dihukumi. Orang kok pengen mati, orang kok pengen gini. Oke. Nah itu loh hubungan. Berarti sudah bukan lagi ngomong la ilaha illallah. Bisa jadi sudah wilayah-wilayah, kalau Anda itu sudah tidak ada cantolan ada manusia kok. Hatta itu wali loh, wali masih set pada, tapi dia langsung keluarin, dah keluar, dah. Ketika ini sudah selesai, terus ya sudah tidak ada cantolan. Bismillah. Ketika sepeninggalku, energiku maka akan menyertai mereka. Enak sampai titik seperti itu. Kalau kiai, kalau Kang Iman paling kan ngurusin Aiman, ngurusin anak, istri, orang tua. Wes beres, saya pamit ya gitu. Enak. Saya pamit, cari istri lagi. Oke. Ya, lagi curhat gitu. Oh lagi curhat. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Sudah kah? Kasihan lo udah malam 11:30. Yang online kalau sudah ini close, kita boleh lanjut. Sudah. Praktek. Itu boleh diulang-ulang terus ya Pak yang latihan tadi. Yang latihan tadi mah nggak praktekin terus sampai ini menjadi satu bentuk, sudah tidak ada pertanyaan dalam diri. Ketika teman-teman masih, ini sudah rilis belum ya? Belum. Ini masih berapa persen? Masih belum. Kayaknya masih 10%. Masih belum. Berarti masih lebih dari 10%. Oke. Tiba-tiba hening, sudah selesai saat ini. Besok kepikiran lagi, lakukan rilis yang lagi.
releasing terus, baru nanti ketika sudah ganti topik, bukan Pajero lagi, tapi ganti ke Supra, ganti ke Alphard, Civic, oh Civic, yang Pajero udah selesai. Berarti ini kan Gunung Uhud yang kedua. Manusia kok orang apa-apa. Kita kan babnya ubud dunia toh. Ubudiyah temanya tak. Sing gila sekalian loh. Biar cepat selesai, nanti kan akhirnya bosan-bosan sendiri. Bosan sendiri menandakan yuk waktunya ke rububiyah. Sini saya pegang. Gini. Kapan baliknya? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Targetan segitu. Oke. Proposal diajukan. Gitu lah. Gitu. Malaikat bukan. Karena kita punya guru-guru toh. Kita punya Rasulullah. Tapi ya bekalnya untuk yang masih hidup harus banyak. Gitu. Ya. Sudah buatin sama Pangkus ubud dunia. Tapi bersih. Deh, ada lagi? Gak ada ya? Clear ya teman-teman, selama ini kita masih baru sampai pada letting in dalam istilahnya orang barat. Tinggal kemudian tadi kita dilatih setelah letting in, letting go. Sampai ketemu kembali di live berikutnya teman-teman. Sudah terlalu malam ini untuk teman-teman yang online. Kalau teman-teman saung ini masih pagi. Saya Iman Nurjaman pamit undur diri teman-teman. Selamat berlatih kembali dan terus berlatih. Tadi latihan rilis ya bahasanya itu. Iya, merilis, melepas, menikmati masa-masa nge-freeze. Terima kasih yang sudah gabung. Yang baru gabung atau yang tadi pas online tidak terlalu terdengar atau banyak jeda dan lain-lain, insya Allah nanti siaran ulangnya saya share, insya Allah. Pamit teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Maya atau Bu Maryam, Bu Mbak Ida, dan teman-teman yang lain, Bu Sukma, Bu Tia, Bu Aimas Pupah, Bu Ati, Bu Nita, Bu Mia, Kan dia ngomong well. dan yang lain lah pokoknya nama Sally Firmansyah, Kang Celi well. Apa ya well? Mulai gila gimana? Apa ya? Well. Oh ya Kang Rian, sami-sami Kang Rian. Enggak malu apa? Sama istri. Enggak. Enggak ya. Kita nggak bodoh wae. Alhamdulillah. Nggak serius sih. Mas oke kan. Saya izin off ya teman-teman. Oh iya, Koyung itu siapa ya? Mohon maaf tadi nggak ke sapa. Yang baru nampaknya ini Koyung dan tadi siapa ya? Meme. Meme aja. Dan meme. Iya ada yang Ini bukan. Itu meme. Bukan. Putik-tik meme. Misi PDB. oh dari Kediri, Jawa Timur. Salam kenal. Saya izin off ya teman-teman. Nanti insya Allah malam Selasa kita live lagi dan malam Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.